Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi pengalaman saya pribadi ya, Lur ya. Jadi mohon maaf apabila ada ya yang tidak sepaham dengan saya seperti itu. Jadi yang pertama saya mau menunjukkan ini adalah power class TD. Nah, seperti ini. Ini PCB pasaran, Lur, yang dijual di pasaran itu. Nah, ini, Lur. Sebenarnya rakit kelas TD ini tidaklah begitu sulit, Lur. Ya, kurang lebih seperti kelas H seperti itulah. Menurut saya seperti itu. Lebih sulit sedikit lah daripada yang kelas H. Asalkan menggunakan komponen-komponen yang diperlukan harus original seperti itu. Nah, kalau misalkan dari resistor seperti ini, resistor ini, itu pakai yang biasa-biasa saja itu sebenarnya tidak pengaruh, tidak masalah. Karena banyak saya temui yang power yang di pasaran itu, terutama yang pabrikan Cina itu, ya resistornya rata-rata itu biasa saja, Lur, bukan original seperti buatan Jepang ataupun Jerman seperti itu. Pada umumnya dia menggunakan resistor buatan dia lah seperti itu. Yang perlu diperhatikan kalau kelas TD itu di sini, Lur. Nah, di bagian ini harus menggunakan, ini kan ada transistor nih. Nah, transistor ini harus benar-benar original, Lur. Juga kapasitor ini harus menggunakan kapasitor yang high pole. Karena kalau tidak memakai yang original nanti takutnya tidak kuat ya. Karena di area ini, di bagian ini dia pole-nya sangat tinggi, Lur. Banyak saya temui di power pabrikan itu, saya tidak perlu sebut mereknya, itu pada gosong, Lur, bagian sini, Lur. Ini pada kompong. Itu mungkin karena dia pakai transistor yang ya kualitasnya kurang bagus seperti itu. Juga di sini, Lur, di bagian tracking ini, Lur, harus menggunakan transistor yang berkualitas bagus juga. Nah, yang paling utama itu adalah di sini, Lur, di bagian ini, Lur. Nah, di bagian core-nya ini, Lur, core-nya ini harus benar-benar yang original, Lur. Banyak dijual di pasaran, bentuknya sama, warnanya juga sama, ada merah, ada kuning seperti ini, tapi kualitasnya kurang bagus, Lur. Itu pengalaman saya. Kalau pakai yang kurang bagus itu MOSFET-nya gagal start, Lur. Nah, menurut saya seperti itu, karena pengalaman saya seperti itu, Lur. MOSFET-nya gagal start, akhirnya panas dan power bisa meledak, Lur. Seperti itu. Nah, ini yang saya punya, Lur. Saya sudah berapa kali ngerakit ini, alhamdulillah aman sampai sekarang. Ada yang udah dipakai sampai 3 tahun, alhamdulillah belum pernah rusak juga. Jadi kalau kelas TD itu yang paling utama itu adalah di kapasitor ini. Kapasitor ini sebenarnya juga relatif, mau pakai yang bagus boleh, tidak bagus pun juga tidak apa-apa. Yang penting ini, Lur, core-nya ini harus benar-benar bagus, Lur. Dan pada umumnya itu lilitannya adalah 16 lilitan, Lur. 16 lilitan itu kurang lebih 14 UH, Lur. Nah, saya juga punya ini, Lur, ESR ini untuk mengukur apa namanya, induksi dari lilitan ini, Lur. Yang paling mudah itu sebenarnya adalah kalau power besar itu rakitnya adalah kelas GB, Lur, seperti ini, Lur. Nah, kalau GB ini PCB pasaran juga, jadi memasang partnya itu sesuai yang di PCB itu sudah bunyi, Lur. Tidak perlu setting apa namanya, tracking lah segala macam seperti itu, MOSFET segala macam itu tidak perlu, Lur.
udah selesai pasang ini, tinggal pasang finalnya sudah oke lur, seperti itu. Nah kalau apa namanya seperti ini, kelas H seperti ini, nah ini agak-agak sulit juga lur. Jadi kadang-kadang dari PCB itu tidak tercantum misalkan berapa nilai dari resistor itu, nah, itu kebanyakan seperti itu juga. Seperti ini kan kita tidak tercantum, kita harus memakai berapa ohm atau berapa kilo, seperti itu tidak tercantum. Maka kita harus mengakali diawali, kalau saya seperti biasanya saya pakai 10 kilo ataupun 1 kilo seperti itu. Nah kalau misalkan dia ada kendala, kita perbesar lagi atau diperkecil seperti itu. Nah kalau kelas A itu sangat sebenarnya lebih mudah sedikit daripada kelas TD loh. Jadi kalau kelas TD itu memang benar-benar sulit, terutama di bagian tracking. Tapi yang paling gampang itu ya ini lur, kelas AB lur. Nah kalau kelas AB ini sangat mudah merakitnya. Kalau seandainya ini bisa disuplai sampai 120 VAC, apalagi sampai 140 VAC, tak perlu kita ngerakit power kelas TD seperti ini lur. Nah perlu lur, kalau menurut saya seperti itu. Lebih murah, lebih mudah, dan lebih mudah juga kalau dalam perbaikannya kalau misalnya dikerusakan. Kalau ini sulit sekali lur, luar biasa nih lur, benar-benar sulit. Power ini sangatlah sulit, jadi butuh keahlian khusus baru bisa ngerakit power ini. Dan juga kalau kelas TD ini apa namanya, MOSFET itu harus hati-hati loh makanya loh. Jadi tidak semua MOSFET itu bisa dipasang ke kelas TD lur. Ya minimal kita harus apa namanya mengikuti yang tertera di PCB lur, itu lebih aman lur. Dia karena direkomendasi yang dari si pembuatnya itu jauh lebih aman lur, daripada kita menggunakan MOSFET yang sembarangan. Itu sangat berbahaya juga lur. Kalau kelas H seperti ini, Apex saya juga banyak lur, tapi udah terjual semua lur. Kalau kelas A seperti ini itu kadang-kadang karakternya kurang, menurut saya itu kurang geler lur. Kalau jeduk-jeduknya sih oke lur, tapi gelernya itu kalau kelas A itu agak kurang lur. Berbeda dengan kelas TD lur. Kalau TD seperti ini itu gelernya sangat mantap lur. Makanya teman-teman itu banyak menggunakan kelas TD walaupun harganya juga mahal. Itu. Jadi kalau mau ngerakit kelas TD seperti ini, kalau saya itu selalunya mengikuti yang tertera di PCB loh. Pasang seperti itu. Tapi pada umumnya ini memang tidak perlu apa namanya, tidak ada perubahan. Ada sedikit perubahan ya, itu banyak di channel lain itu dijelaskan. Ini seharusnya pakai sekian ohm seperti itu. Tapi yang utama itu di sini lur. Nah, di bagian core-nya ini harus benar-benar menggunakan core yang berkualitas bagus lur. Karena kalau tidak bagus nanti MOSFET-nya gagal start, akhirnya power bisa kebakar. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu lur. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun yang tidak sepaham dengan pendapat saya seperti itu, karena ilmu elektronik ini sangat luas lur. Sangat luas, dan juga apa namanya prinsip-prinsip dalam perakitan itu berbeda-beda seperti itu. Nah maka dari itu apabila ada ya mungkin karena tidak sepaham seperti itu, mohon maaf lah seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.